Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada para peserta pelatihan nutrisi TCM kali ini, saya berucap syukur, banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Jadi sebelumnya apabila nanti ada kekurangan, ada yang kurang berkenan, ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan atau kata-kata saya yang tidak baik, khilaf di dalam berdiskusi, saya sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja kali ini kita mulai pelatihan nutrisi TCM. Jadi nutrisi TCM itu adalah traditional Chinese medicine. Jadi kita belajar dasarnya dulu sebelum kita mengarah ke materi intinya. Jadi dasarnya adalah TCM. Jadi kita belajar juga basic TCM. Jadi mulai seperti yin dan yang, kemudian wuxing, aku 5 unsur. Kita jelaskan secara sederhana, tapi cukup bisa membuat kita menjadi lebih paham dan mengerti, sehingga bisa menjadi dasar ketika nanti kita bisa meresepkan obat-obatan, bisa meresepkan makanan-makanan, makanan yang bisa menjadi obat untuk diri kita, keluarga, serta pasien. Yaitu pertama adalah pengantar prinsip dasar pengobatan Cina dan diet Cina. Yin dan Yang. Prinsip dasar pengobatan tradisional Cina atau TCM berakar pada filosofi Tao tentang Yin dan Yang. Kedua kutub yang berlawan ini mengatur dan menjelaskan proses perubahan dan transformasi alam yang sedang berlangsung di alam semesta. Jadi prinsip dasarnya memang mengambil daripada keyakinan pemahaman daripada orang-orang Tao. Orang Tao ini seperti agama yang ada di Cina. Menurut pengetahuan kuno, yang menandai sisi cerah dan yin sisi bukit yang teduh. Jadi yang menandai sisi cerah dan yin pada sisi yang teduh. Dalam teori yin dan yang, semua benda dan fenomena alam semesta mengandung dua aspek yang saling melengkapi. Simbol Tao tradisional untuk kelengkapan dan harmoni adalah penggabungan suatu kesatuan yin dan yang. Jadi untuk lebih lengkap dan harmoni, itu perlu atau wajib digabungkan yang namanya yin dan yang itu tadi. Secara seluruh alamnya seperti itu. Jadi melihat kacamata alam semesta seperti itu. Standar TCM Huang Ti Neijing, pengobatan klasik Kaisar Kuning, berasal dari tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Karya klasik 18 jilid ini memiliki dua bagian, yaitu Lingsu dan Suwen. Suwen menjelaskan fondasi teoritis TCM berupa dialog antara Kaisar Kuning dan Kaisar Kuning legendaris dan Huang Di dan dokter pribadinya Sipo atau tabibnya. Jadi yang Lingsu itu adalah penjelasan fondasi teori daripada TCM berupa dialog daripada Kaisar dan tabib. Yang satunya adalah Lingsu. Lingsu bagian praktis dari Neijing. Bagian praktis ini ya prakteknya, terapinya. Kalau Suwen itu berisi teorinya, teori dasarnya. Bagian praktis dari Neijing melaporkan terapi dan penggunaannya dalam TCM seperti akupunktur, moksha-bushi, terapi nutrisi, dan penggunaan tanaman obat atau herbal Cina. TCM berakar pada pandangan dunia Tao yang digunakan oleh para dokter dan filosof selama berabad-abad sebagai panduan untuk melihat dan menafsirkan fenomena alam.
Tao berarti harmoni, tujuan, jalan, semua dalam satu. Asal mula dunia ajaran Taoisme didasarkan pada karya Tao Te Ching, buku tentang jalan dan kebajikan oleh sarjana Cina terkenal Lao Tse, ditulis 600 sebelum Masehi. Ini ditulis sudah ada kitabnya, itu 600 sebelum Masehi, berarti sebelum kelahirannya Nabi Isa. Sudah ada kitabnya di sana. Lah, kita di sini belajar, tidak saya mengajarkan hanya mempelajari dan memahami sehingga tahu dasarnya. Tidak kita mengimani, ya, kita tidak mengimani kitab tahu itu tidak. Dipandu oleh perspektif Taois, ilmuwan alam mengambil temuan dari pengamatan alam ini dan menerapkannya pada manusia. Mereka menganggap manusia sebagai makhluk alami, bagian dari alam. Alam yang alam terkecil, bagian dari alam, atau maket alam, atau ya bagian alam terkecil ya. Tunduk dan bergantung pada proses alam. Prinsip utama Tao diwakili oleh dua kutub Yin dan Yang yang menurut bacaan Tao mencerminkan semua fenomena di alam semesta. Simbol Cina untuk Qi, jadi simbol Cina untuk Qi dibentuk oleh dua elemen. Satu elemen berarti udara dan nafas. Jadi huruf ini tulisan Cina yang dibaca Qi atau energi vital itu dibentuk oleh dua komponen. Satu elemen berarti udara, nafas atau uap, gas. Elemen yang lainnya berarti beras atau biji-bijian. Karakter ini menggambarkan bagaimana sesuatu dapat bersifat imaterial dan material sesuai dengan prinsip Tao tentang Yin dan Yang. Untuk energi sendiri itu ada dua elemen, yaitu yang bersifat materi, itu beras, biji-bijian, makanan itu yang harus kita makan untuk suplai energi. Kemudian yang satunya bersifat immaterial atau udara, oksigen yang harus wajib kita konsumsi, wajib kita serap sehingga menjadi energi untuk aktivitas kehidupan kita sebagai manusia. Medan energi antara kutub Yin dan Yang menimbulkan Qi, kekuatan primal universal menurut kepercayaan Tiongkok kuno, vital atau kekuatan hidup. Jadi energi vital yang dikenal dengan sebutan Cheng Qi adalah sumber utama dari semua proses kehidupan di alam semesta. Jadi orang Tao meyakini seperti itu, dan di tubuh kita pun juga demikian. Jadi adanya kita bisa hidup, beraktivitas, sehat itu karena ada Cheng Qi tadi. Konsep dan makna Qi hanya dapat diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Barat. Umat Hindu dan Yogi menggunakan istilah prana. Di konsep dan makna Qi itu diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Barat, itu ya energi itu tadi. Sedangkan umat Hindu dan praktisi yoga itu menyebutnya dengan bahasa prana untuk mencerminkan gagasan yang serupa, untuk menggambarkan ide yang sama, gagasan yang serupa itu. Untuk menerjemahkan Qi itu mereka nyebutnya prana. Untuk mencerminkan gagasan serupa tentang energi kehidupan yang meresapi segalanya. Istilah Yunani kuno Pneuma menggambarkan konsep serupa, melintasi Qi vital sebagai unit energetik dan merupakan elemen penting dalam berbagai modalitas pengobatan TCM seperti akupunktur, moksa, bushi, dietetika, terapi ramuan obat, dan Qigong. Ketidakseimbangan Qi dapat berupa kekosongan atau pengisian atau kepenuhan. Jadi istilah kekosongan berasal dari bahasa Cina Su, kosong, kurang, lemah.
Dan kebalikannya adalah pengisian atau kepenuhan yang berasal dari bahasa Cina se. Kekosongan dan pengisian dapat hadir dalam berbagai tingkatan dari sedikit hingga lengkap. Silakan lihat di daftar istilah halaman 251 untuk lebih jelasnya. Ahli akupuntur akan menggunakan jarum untuk memodulasi kekuatan dan kecepatan qi yang mengalir di saluran dan untuk membubarkan stagnasi. Kekosongan qi dapat diseimbangkan dengan makanan kaya qi atau dengan memperkuat tubuh yang lemah dengan jamu atau herbal Cina. Jadi kita fokus dengan yang kita sebut qi atau energi. Qi energi itu bisa dimodulasi, bisa dirangsang dengan jarum akupunktur dan teknik-teknik metode pengobatan yang lainnya. Nah, sedangkan kita atau bisa menggunakan makanan ataupun herbal Cina. Jadi kalau dalam keadaan kosong atau lemah itu ya makanan yang berisi tonik qi semua untuk bisa cepat naik energinya, atau herbalnya tonik qi. Kalau makanan yang mengarah yang panas, yang mengarah ke perut, sehingga bisa menghasilkan darah dan energi. Itu ceritanya. Jadi karena kita fokus makanan, ya kita belajarnya makanan. Makanan apa saja? Makanan apa saja yang bersifat menaikkan energi, mengisi kekosongan, menguatkan kelemahan. Itu nanti ada di pelatihan nutrisi TCM yang akan kita sampaikan. Jadi untuk jadi ini menarik sehingga kita tahu ketika cuaca dingin itu harus bagaimana, ketika cuaca panas itu harus makan yang seperti apa. Kalau kita sehat ini, energinya kuat, yin dan yangnya seimbang. Ketika musim dingin kita baiknya makan apa? Makan yang untuk menjaga kesehatan tentunya apa? Ya, makanan yang hangat-hangat, yang panas-panas, menambah tenaga. Ketika energinya panas, ketika musim panas, baiknya makan apa? Ya, baiknya jangan makan panas-panas. Makan ginseng itu bagus, jahe itu bagus. Tapi kalau kita salah makan, ketika musim panas menyengat, kita makan masakan yang dikasih ginseng, kemudian dikasih jahe dan segala macamnya, tentu akan menambah tingkatan daripada unsur yang ada di dalam tubuh kita, sehingga bisa menambah nggak bisa tidur, inginnya marah, bahkan sampai terjadi hipertensi, bahkan sampai terjadi stroke, kan seperti itu. Sampai pecah pembuluh darahnya sehingga ada sampai stroke, kan seperti itu. Tapi makannya yang apa? Makannya yang berunsur yin. Unsur yin itu apa ya? Ketika panas banyak makan buah dan sayur. Itu kondisional. Tapi kalau memang ketika kita sakitnya di musim panas, ya tentunya tetap makan tonik, makanan yang berupa makan dan minuman yang berupa tonik, yang makanan dan minuman yang menambah energi, tentunya seperti itu. Itulah peran kita sebagai praktisi, sehingga bisa bermanfaat menjaga tubuh kita sendiri untuk tetap sehat, sehingga bisa bermanfaat melindungi keluarga kita dan bisa bermanfaat kepada pasien yang mempercayakan kepada kita. Oke, perkenalannya seperti itu. Pokoknya masih banyak materi-materi yang yang menarik, materi-materi yang sangat bermanfaat. Silakan, ini hanya membuat cuplikan
pra pelatihan saja supaya tambah berminat, supaya tambah yakin. Dan saya juga bukan seorang programmer, saya harus harus grodal gadul ketika memegang laptop, karena sudah lama tidak buat materi dan sudah lama juga tidak pegang komputer, sehingga biar saya juga melatih supaya ya lancar nanti ketika mengadakan pelatihan berlangsung. Baik, terima kasih, semoga bisa bermanfaat perkenalan yang sederhana ini. Jadi materinya sih belum siap, sedang dibuat. Semoga banyak yang ikut pelatihan dan banyak mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.